Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, memberikan respons soal potensi kedatangan Ole Roemeny memperkuat skuad Garuda. Marcelino menyambut baik kedatangan striker berdarah Belanda itu karena akan menambah ketajaman lini depan timnas Indonesia. Ole Roemeny, penyerang 24 tahun yang main di Eredivisie Belanda bersama klub FC Utrecht, memang masuk agenda PSSI untuk jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi. Sang striker diproyeksikan untuk bisa menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia yang akan bertarung di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024 nanti. Marcelino Ferdinand menegaskan tidak masalah jika nantinya ada penyerang baru di skuad Garuda. Persaingan sehat di internal skuad tentu dibutuhkan, apalagi jika wajah baru bisa memberikan dampak positif pada timnas. Marcelino yakin kehadiran pemain baru akan membuat persaingan di barisan depan timnas Indonesia semakin kompetitif. Mantan pemain KMSK Deinze itu pun menyambut positif kondisi tersebut. Ya, kalau pemain barunya sangat-sangat berkontribusi dan baik, kenapa enggak kan? Itu baik buat kita, itu baik buat kompetisi antar pemain, itu sangat baik buat tim, ujar Marcelino. Ole Roemeny yang berposisi penyerang tengah sebelumnya pernah memperkuat timnas Belanda di level U20 dengan torehan 2 gol. Namun, ia memang belum pernah memperkuat tim Oranje di level senior. Di musim 2023-2024 lalu, Roemeny tercatat tampil 15 kali di Eredivisie dengan sumbang 1 gol untuk FC Utrecht. Nama kiper utama FC Dallas yang baru saja dinaturalisasi menjadi seorang WNI yakni Maarten Paes, terpilih dalam skuad MLS All Stars musim ini. Maarten Paes nantinya akan bermain satu tim dengan bintang-bintang MLS lain seperti Lionel Messi dan Luis Suarez. Pada gelaran MLS All Stars musim ini, para pemain terbaik di Liga Amerika Serikat itu akan menghadapi skuad All Stars Liga Meksiko. Paes pun akan menjadi pemain Indonesia pertama yang berhasil menembus skuad terbaik Major League Soccer. Meski belum bisa membela timnas Indonesia, Maarten Paes tetap menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemarnya dari Indonesia yang sudah mendukungnya. Bahkan dirinya mengatakan jika penampilannya di laga All Stars nanti ia persembahkan untuk para penggemarnya di Indonesia. Dirinya sangat senang bisa mewakili Indonesia pada gelaran MLS All Stars yang akan bertanding pada 25 Juli mendatang. Terima kasih, tujuan kita telah tercapai terkait MLS All Stars dan untuk kalian fans Indonesia, saya ingin menjadi perwakilan negara saya Indonesia di MLS All Stars dengan sebaik mungkin, ujar Maarten Paes. Paes juga sempat menyampaikan jika dirinya sudah sangat siap untuk bermain dengan timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Maarten Paes pasti akan meningkatkan kualitas dari timnas Indonesia. Namun dirinya juga akan menggeser posisi dari Hernando Ari, yang selama ini sudah dipercaya Shin Tae-yong sebagai kiper utama timnas Indonesia. Terlepas dari apapun, tanpa meremehkan Hernando Ari, tapi timnas Indonesia membutuhkan Maarten Paes di bawah Mistar. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk diperkuat pemain kelas Eropa yang saat ini sedang bermain di Liga Inggris bersama Stoke City. Sosok pemain keturunan Indonesia tersebut adalah Miljan Manhoef yang bermain di Divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Miljan Manhoef merupakan pemain keturunan Indonesia yang sempat membela Vitesse Arnhem di Eredivisie Belanda selama 4 musim. Pada pertengahan musim 2023-2024, Miljan Manhoef memutuskan untuk menerima pinangan klub Liga Inggris, Stoke City. Sebagai pemain, Miljan Manhoef memiliki atribut lengkap karena bisa bermain di posisi penyerang, sayap, gelandang, hingga bek tengah. Kemampuan tersebut ditunjang dengan ketajaman Miljan Manhoef di depan gawang, terutama saat masih membela Vitesse Arnhem. Pada musim 2022-2023, Miljan Manhoef sukses mencetak 9 gol dan 5 assist dalam 3 pertandingan untuk Vitesse Arnhem. Namun, Miljan Manhoef musim ini sedang berjuang mendapatkan tempat di tim utama Stoke City. Karena dia baru bermain sebanyak 9 pertandingan, peluang Miljan Manhoef untuk dinaturalisasi PSSI agar bisa memperkuat timnas Indonesia terbuka lebar. Pemain muda berbakat, Kenzo Ridwald menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Kenzo, yang merupakan keluarga jauh dari pemain Crystal Palace, Jairo Ridwald, saat ini bermain untuk AZ Alkmaar U17. Keponakan Jairo Ridwald ini, yang saat ini bermain untuk AZ Alkmaar U17, mengaku terbuka untuk menerima tawaran bermain di level tim nasional. Lahir 24 Februari 2007, Kenzo memiliki darah Suriname, Indonesia, dan Belanda. Saat ini, ia bermain sebagai winger kiri dan kanan di AZ Alkmaar U17. Sebelumnya, ia sempat menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam. Minatnya diungkapkan dalam wawancara YouTuber Yusa Nugraha.
Kenzo Riedewald akan mengambil tawaran jika ditawarkan bermain untuk timnas Indonesia. Namun dia ingin melihat jadwal pertandingan klub asalnya. Saya mungkin mengambil penawaran itu, namun saya harus melihat situasinya bagaimana di klub ini, apakah sedang ada kompetisi atau tidak, tutup Riedewald. Pengamat dan komentator sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, buka suara soal pernyataan salah seorang pemain diaspora, Mauro Zylstra, yang mengaku siap dipanggil timnas Indonesia. Ropan menilai bahwa pemain berusia 19 tahun ini layak dipanggil memperkuat skuad Garuda. Dari sekian banyak nama yang beredar, pemain yang satu ini saya pikir layak untuk dipertimbangkan oleh PSSI. Bagus kalau kita mendapatkan pemain-pemain muda yang kuat, kata Ropan. Menurut Ropan, saat ini fokus naturalisasi adalah Ole Romeni. Namun, mantan jurnalis ini menambahkan, tak ada salahnya jika Mauro juga sekalian diproses. Sebelumnya, Mauro, dalam siniar di kanal YouTube Yusa Nugraha, mengungkapkan kesediaannya berseragam timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah tersebut juga mengaku telah sempat berkomunikasi dengan salah seorang perwakilan dari PSSI. Mauro sendiri bukan pemain sembarangan. Pemain yang bermain di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen ini ganas mengobrak-abrik pertahanan lawan. Ia berstatus runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Dalam 19 pertandingan, Mauro mencetak 9 gol. Selain itu, dia juga mencatatkan 1 assist. Lebih lanjut, Ropan menyebut bahwa Mauro memiliki sejumlah modal bagus. Modal inilah yang akan menjadikannya sebagai amunisi berharga bagi skuad Garuda. Ropan mengakui bahwa Mauro memang bermain di level U21, bukan di kasta tertinggi. Namun, dengan segala kelebihannya, termasuk usianya yang masih sangat muda, Mauro tetap layak direkrut. Mauro adalah salah satu pemain yang harus kita pertimbangkan. Ketika mungkin susah untuk bisa mendatangkan Ole Romeni, Mauro masih bisa jadi salah satu pemain yang siap bermain di garis depan. Tutup Ropan. Nasib Maarten Paes membela timnas Indonesia masih terkatung-katung, kendati demikian ternyata ada jalan lain yang bisa ditempuh tanpa harus ke CAS. Seperti diketahui, Court Arbitration of Sport alias CAS yang bermarkas di Swiss telah beberapa kali memperbaharui daftar dengar pendapat. Namun Mahkamah Arbitrase Olahraga tersebut ternyata belum juga mengagendakan untuk Maarten Paes sampai dengan Oktober 2024. Jadwal sidang di CAS tersebut memang masih bisa berubah seiring dengan perkembangan permohonan yang masuk. Hanya saja, dikhawatirkan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI perlu waktu tidak sebentar. Alhasil, publik di tanah air mengkhawatirkan kans Maarten Paes bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia yang dimulai pada September 2024. Mantan pengurus PSSI, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan, sebenarnya kasus Maarten Paes tidak perlu dibawa ke CAS, sebab ada jalan lain yang bisa ditempuh daripada melawan Statuta FIFA 2022, Pasal 9 Ayat 2, yang selama ini menjadi penghalang. Saya pikir ngapain kita melawan regulasi FIFA? Yang kita pertanyakan, boleh nggak Maarten Paes masuk ke Timnas Indonesia, kata Hassani di laman Hassani's Corner, yang dikutip radarkuningan.com, Selasa, 2 Juli 2024. Menurut dia, kasus Maarten Paes seharusnya bisa diselesaikan lewat konsultasi lebih dahulu dengan tim legal dari FIFA. Sebagai mantan pengurus yang peduli, Hassani mengaku sudah menyampaikan saran tersebut. Tinggal PSSI memutuskan akan menggunakannya atau tidak.